Sementara itu penculikan balita Bilqis di Makassar ternyata turut membuka tabir sindikat besar perdagangan manusia. Ternyata Bilqis hanya satu dari 10 anak yang diperdagangkan. Polisi menangkap wanita berinisial SY yang menebus Bilqis seharga 3 juta rupiah di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pengejaran berlangsung dramatis hingga pelaku tak bisa lagi mengelak saat dibekuk petugas. Mana anak? Setelah mendapat informasi terkait pelaku lainnya, petugas gabungan langsung bergerak menangkap pelaku berinisial NH di Makassar, Sulawesi Selatan. NH adalah pelaku yang membawa Bilqis dan menjualnya kepada wanita MA serta pria AS seharga 15 juta rupiah. Kami mencuri anak, Bang. Astagfirullahaladzim. Polisi kembali menangkap AS dan MA yang mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta rupiah, lalu menjual kembali pada kelompok salah satu suku di Jambi sebesar 80 juta rupiah. Dari taman kecil di Makassar, bocah Bilqis dibawa penculiknya melintasi 3 pulau dan dijual berantai. Peristiwa Bilqis ternyata berhasil membuka kasus besar sindikat penculikan anak berkedok grup adopsi di media sosial. Fakta lain yang mengejutkan, Bilqis hanyalah satu dari 10 korban yang telah diperdagangkan oleh pelaku. Semuanya, semua jajaran Polri dan sosial media enak. Terima kasih banyak semuanya, anak kami berbakti, ya Allah, ya Allah. Hari itu bocah Bilqis pulang membawa pelajaran pahit untuk semua orang, bahwa di balik layar ponsel tersembunyi tangan-tangan gelap perdagangan anak yang masih mengintai. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral 2 bocah ditemukan polisi patroli di Jalan Tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Keduanya mengaku sempat dibawa orang yang tidak dikenal menggunakan motor, lalu diturunkan dan ditinggalkan. Selamat malam, Komandan melaporkan 925 menemukan 2 anak kecil nih lagi di atas jalan tol. Ini ditanya bingung. Petugas Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya Minggu malam menemukan 2 anak berusia 4 dan 10 tahun di pinggir jalan tol Wiyoto Wiono kilometer 15 arah Ancol, Jakarta Utara. Kedua anak, Muhammad Renaldi dan Labiru, ini tampak kebingungan. Posisi mereka di tepi jalan yang dapat membahayakan nyawa membuat petugas segera mengevakuasi keduanya. Petugas polisi berhasil menemukan kedua orang tua anak tersebut dan kini keduanya telah diserahkan kepada orang tua masing-masing yang merupakan warga RW 8 Kelurahan Bapanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Petugas mengimbau kepada seluruh orang tua untuk menjaga putra-putri mereka agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Jalan raya di Jakarta memang tempatnya uji kesabaran. Bila tidak, akibat minimnya kesabaran bisa saja melakukan tindakan yang merugikan orang banyak atau adu jotos seperti kejadian berikut ini. Lu mau tahu solusi Jakarta macet? Ini solusinya. Nah, tuh, kasih paham. Bagi sekelompok anak muda dalam video ini, sabar berdiam diri di dalam mobil sambil mendengar radio bukanlah solusi menghadapi kemacetan jalan di Jakarta. Mereka justru asyik meluncur dengan sepatu roda meliuk di antara mobil yang terjebak macet pada sore itu. Keseruan mereka bermain sepatu roda justru dinilai berbahaya oleh pengguna jalan. Karena jalan raya bukanlah lintasan olahraga, maka sudah seharusnya mereka beraksi di tempat yang telah disediakan. Dari yang ngebut pakai sepatu roda hingga yang pagi-pagi sudah ngegas di pinggir jalan. Akibat kesabaran setipis tisu, 2 emak-emak adu jotos di kawasan Ampera, Kemang, Jakarta Selatan. Akibat motor saling senggol, sukses membuat keduanya olahraga tangan di awal hari. Ternyata tidak hanya konsentrasi tinggi yang dituntut ketika melintas di jalanan Jakarta, tetapi juga kesabaran yang tiada batas agar bisa sampai di rumah dengan hati tenang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda harus waspada modus begal motor berkedok penagih utang alias debt collector di jalanan. Tidak hanya menyasar penunggak cicilan, warga beli motor cash pun bisa jadi sasaran premanisme. Anda harus benar-benar cari tahu untuk menghadapinya. Nah, motor gua beli cash diberhentiin leasing. Ayo. Video siapa?
Pasangan suami istri di Depok, Jawa Barat hampir jadi korban modus perampasan penagih utang alias debt collector. Dengan tuduhan menunggak cicilan kendaraan, sejumlah pria ini meminta paksa sepeda motor milik Pak Sutri yang tengah melintas di Jalan Sumurwangi, Sukma Jaya. Padahal menurut korban, motor miliknya dibeli secara cash alias tunai. Korban pun berteriak minta tolong hingga menarik perhatian warga dan pengendara jalan. Terus yang punya motor itu tuh si Mbak tuh teriak-teriak minta tolong. Katanya kenapa motor dia diberhentiin. Begitu aja dia teriak-teriaknya, kenapa motor saya diberhentiin. Kenapa, begitu aja dia tuh. Nah terus kan aku cuma bilang, Mbak minggir. Dikarenakan kan macet. Gitu aja sih. Belasan kasus modus begal motor berkedok penagih utang memang makin meresahkan. Modus ini berkembang dari maraknya perampasan motor oleh mata elang, pihak ketiga yang disewa perusahaan pembiayaan untuk menyita kendaraan penunggak cicilan. Meski penyitaan sepeda motor karena nunggak cicilan tergolong legal, tapi praktiknya kerap disertai kekerasan. Warga pun muak dengan aksi premanisme mata elang di jalanan hingga kerap memicu perlawanan. Seperti di Cengkareng, Jakarta Barat, puluhan anggota Ormas bentrok dengan sekelompok debt collector di Jalan Daan Mogot. Ormas menyerang kelompok debt collector lantaran tidak terima salah satu anggotanya menjadi korban perampasan sepeda motor. 4 orang terluka dan beberapa fasilitas umum di sekitar lokasi hancur. Berawal dari kesalahpahaman ya dari dua kelompok ini hingga terjadi perselisihan. Kemudian mereka melakukan penyerangan ke tempat kelompok berada, salah satu kelompok berada. Namun ya alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada korban. Dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan, penagih utang harus memiliki 5 dokumen, yaitu kartu identitas, sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi, surat tugas dari lembaga pembiayaan, bukti dokumen debitur wan prestasi, dan salinan sertifikat jaminan fidusia. Perampasan kendaraan juga boleh dilakukan hanya jika tunggakan cicilan lebih dari 3 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai penertiban pedagang di kawasan Bojong Meron, Bomero, Cianjur, Jawa Barat. Pedagang yang menolak ditertibkan melakukan perlawanan hingga berujung pada aksi saling dorong. Aksi saling dorong antara pedagang dengan petugas Satpol PP pecah saat eksekusi dilakukan di kawasan Bojong Meron, Bomero, Cianjur. Tim gabungan melakukan eksekusi usai sebelumnya sudah melayangkan surat peringatan pertama hingga ketiga. Ratusan pedagang menolak direlokasi ke pasar induk dengan alasan sepinya pembeli. Bahkan salah satu pedagang sempat emosi karena mengaku sempat menjadi korban pemukulan dari petugas yang melakukan eksekusi. Kericuhan karena ia dituduh membawa senjata tajam saat berusaha mengadang petugas yang akan melakukan eksekusi. Sebelumnya, sehari sebelum eksekusi, ratusan pedagang juga sempat mendatangi gedung DPRD untuk mengadukan nasib mereka. Namun eksekusi tetap dilakukan pagi hari ini hingga berujung pada kericuhan.